Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan sang murid tiga raja legendaris yang kembali balas dendam setelah dikhianati. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Iron yang menantang sang Lord Kultus Darah Palsu untuk merebut posisinya, dan hal itu membuatnya sangat murka dengan langsung mengeluarkan salah satu dari teknik tertingginya. Yuna yang melihat kekuatan itu sangat mengetahui terkait teknik tersebut yang mampu menghancurkan musuh dalam sekejap mata tanpa peduli pada jumlahnya. Ini adalah teknik seni pedang darah iblis dengan manipulasi ki serta darah yang menyatu menjadi sesuatu yang mematikan. Dalam sekejap mata pedang itu berbentuk raksasa yang siap melahap apapun. Meski begitu Iron masih saja tetap menunjukkan raut wajah datar yang tidak mengkhawatirkan apapun. Sang Lord tidak pernah bertemu dengan bocah lancang yang begitu berani bahkan sangat arogan saat berdiri di hadapannya. Ini adalah seni teknik darah iblis bentuk ketiga yang jauh lebih unggul dari pedang pada umumnya. Dengan pengendaliannya yang sempurna, maka Sang Lord mampu menghancurkan segalanya dengan mudah. Dia akan memastikan tubuh bocah di hadapannya hancur, tak tersisa sedikit pun. Serangan itu pun menerjang maju dan menghantam Iron yang tak bergeming dari tempatnya berdiri. Yang benar saja Iron dapat mengatasi teknik seni pedang itu, bahkan menghancurkan naga raksasa tersebut. Sang Lord yang melihat itu hanya tercengang karena tak menyangka tekniknya dilenyapkan begitu saja. Penggunaan darah dalam teknik itu pun berjatuhan layaknya sebuah hujan, menandakan berapa banyak yang dikorbankan untuk menguasainya. Dengan mata yang bosan Iron menegaskan jika masternya tidak pernah menciptakan teknik tak berguna seperti ini. Sang Lord yang mendengar tak mengerti apa yang dikatakan bocah di hadapannya disebabkan sang pendiri kultus sudah mati ribuan tahun silam. Meski bocah yang dilawannya tidak waras, tapi dia juga harus berhati-hati dengan kemampuannya yang masih misterius. Iron menambahkan jika teknik itu pasti diwariskan dari generasi ke generasi, tapi bukanlah seni sang pendiri yang sesungguhnya. Pria ini yang muak kembali menyerang dengan kecepatan penuhnya. Kali ini tebasan pedangnya diarahkan langsung kepada tubuh Iron. Namun Sang Lord harus terkejut disebabkan Iron menangkisnya dengan pelindung kecil saja. Lalu Iron mengangkat tangannya seakan ingin melakukan sesuatu. Sang Lord merasa lawannya berniat menggunakan sebuah teknik, segera mundur menjaga jarak dari lawannya. Yang benar saja Iron telah melesatkan jarum yang dibuat dengan energi darah iblis ke tubuhnya. Adanya seseorang yang bisa memanipulasi teknik darah hingga merubah bentuknya menjadi jarum kecil. Tak hanya itu, jarum-jarum itu menyerap hingga mengacaukan kekuatan dalam tubuhnya. Sang Lord yang merasa kesal akan perlakuan ini memaksakan kekuatannya hingga menghempaskan jarum yang ada di tubuhnya. Alasan dari kemarahannya disebabkan Iron yang menyebut tekniknya bukanlah milik Sang Lord yang asli. Dia tidak pernah mendengar hal semacam ini dan menyebutnya bukanlah yang asli merupakan sebuah penghinaan. Maka dari itu dia akan menunjukkan betapa mengerikan teknik seni darah iblis yang dimilikinya. Siapa sangka Sang Lord kembali mengeluarkan kekuatannya dan kali ini seni pedangnya meningkat pesat. Baik Yuna dan Kanhan merasa takjub dikarenakan kekuatan ini sesuatu yang tidak bisa mereka tangani. Saat Lord akan memastikan bocah di hadapannya mati, tanpa menyisakan apapun dengan melahapnya secara sempurna. Iron paham dan akan bermain dengan cara yang sama melalui adu seni darah. Tanpa pikir panjang lagi, dia mengeluarkan bola merah pekat di tapak tangannya.
lalu membentuk sebuah naga dengan ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan milik musuhnya. Kemudian Iron melepaskannya ke arah targetnya dan naga itu terbang secara perlahan. Sang Lord yang melihatnya tidak dapat menahan tawanya akan naga kecil yang pantas disebut sebagai cacing berani melawannya. Perbedaan ukuran di antara keduanya sangat jauh dan naga Sang Lord langsung saja melahapnya. Yang benar saja sebuah ledakan pun terjadi dan membuat area tempat ini sangat buruk. Dalam ledakan itu terlihat Sang Lord yang bertekuk lutut di hadapan Iron. Dia tak mengerti kenapa saat kedua kekuatannya bertabrakan dirinya malah kalah. Padahal dilihat dari manapun tingkat kultivasi bocah di hadapannya jauh lebih rendah. Lalu Iron kembali mengatakan hal yang mengejutkannya di mana dia menduga orang-orang mengangkatnya menjadi pemimpin berdasarkan seni yang dipelajarinya kebetulan milik sang pemimpin kultus yang sesungguhnya. Iron juga yakin jika orang di depannya pastinya berasal dari keluarga yang dicarinya dan dia memiliki banyak pertanyaan untuknya. Maka dari itu dia memintanya senang disebabkan tak berniat menghabisinya. Ucapan yang selalu merendah itu membuat Sang Lord muak dan kali ini dia memaksakan tubuhnya. Hal itu membuatnya melepaskan segala kekuatannya, bahkan tekanan aura, serta warnanya telah berubah. Meski begitu Iron tetaplah menatapnya dengan wajah datar. Orang-orang serasa tak percaya karena yang dilihatnya adalah wujud dari sang dewa iblis darah. Dalam wujud ini Sang Lord sudah tidak tampak seperti manusia lagi, melainkan lebih ke wujud monster yang lepas kendali. Namun Iron membantah ucapan mereka karena wujud dari Raja Iblis Surgawi tidaklah seperti ini. Dia menganggap jika lawannya hanya menggunakan darah terbalik sekaligus pilihan terakhirnya untuk bertarung. Meski begitu Sang Lord tetaplah tertawa dan dia hanya perlu menyerap apa yang dimiliki oleh Iron agar bisa mencapai tingkat Iblis Surgawi. Iron mengerti dan dia takkan melarikan diri bahkan menyuruh lawannya untuk segera datang padanya. Tanpa pikir panjang Sang Lord segera melesat ke arahnya dengan kecepatan penuhnya. Yang benar saja Iron menyambut kedatangannya dengan mencengkram kedua tangannya. Sambil tersenyum Iron mengetahui jika lawannya mencoba menghancurkannya dengan dorongan energi internal yang lebih besar. Sang Lord membenarkan hal itu dan bocah arogan di depannya terlalu berani menanggapi adu kekuatan internal dengannya. Dia sudah 20 tahun menjadi Sang Lord dalam kultus ini sekaligus menyerap puluhan ribu darah dari makhluk hidup sehingga kekuatan internalnya takkan tertandingi. Walau dia tidak tahu bagaimana Iron bisa bertahan sejauh ini, tapi kali ini dirinya takkan bisa berbuat apapun lagi. Wajah Sang Lord menggambarkan jika dia adalah pemenangnya dan untuk memperbaiki kerusakan pada tubuhnya, maka dia hanya perlu menyerap lawannya. Akan tetapi Iron masih saja bersikap tenang dan sikap itu mulai mengganggu Sang Lord. Iron pun memberitahu jika dalam adu kekuatan internal pemenang tak hanya ditentukan oleh jumlah energi internal mereka melainkan kontrol kekuatan itu sendiri. Saat ini dia takkan menunjukkan kekuatan energi internal yang sebenarnya dalam tubuhnya dan hanya memilih untuk melakukan kontrol yang sempurna. Siapa sangka keputusan Sang Lord untuk adu energi internal merupakan langkah yang sangat buruk untuknya. Dengan kontrol Iron yang jauh lebih baik, maka kekuatannya lah yang diserap begitu saja. Dalam waktu singkat tubuh Sang Lord menua hingga tampak sangat menyedihkan. Sebelum energinya diserap sepihak Sang Lord berada di alam yang tak diketahuinya dan saling terhubung dengan Iron. Dia kebingungan tempat macam apa ini dan kenapa dia di sini.
Lalu dia merasakan tekanan yang begitu dahsyat dan menakutkan di belakangnya. Di saat itulah Iron datang dan menganggap lawannya cukup beruntung karena dapat melihat sosok yang legendaris, yaitu masternya. Dia pun terkapar di lantai tak berdaya dengan keadaan yang sungguh menyedihkan. Darah yang Iron serap dipenuhi dengan ketidakmurnian dan dia hanya perlu menetralkannya. Dia sebaiknya segera melakukan proses ini dan membuang energi yang tak diperlukan. Setelah itu dia mengumpulkannya ke dalam dantian untuk disesuaikan dengan energi asli miliknya. Semua yang ada dalam tubuh Iron haruslah saling terhubung agar tidak terjadi penyimpangan sedikitpun. Targetnya tidak hanya menguasai teknik salah satu dari masternya, tapi menggabungkan ketiganya, dan untuk itu dia harus melakukannya secara bertahap. Dengan ibu sekarang dia telah menyelesaikan seni yang diajarkan oleh salah satu dari masternya. Awalnya Kanhan sempat ragu untuk memihak sang Lord yang baru. Meski 20 tahun sudah memiliki sang Lord, tetapi tidak ada yang berubah dan alasan kuat itulah yang membuatnya memihak Iron. Walau dia masih muda tanpa pengaruh yang besar, tapi Kanhan tetap memberikan dukungan demi sebuah perubahan meski dia harus mempertaruhkan hidupnya. Sekarang sang Lord yang dipilihnya telah menunjukkan kekuatan yang absolut. Pemimpin sebelumnya sudah menggunakan sumber daya yang disediakan oleh kultus demi meningkatkan kultivasinya, tapi dia dikalahkan begitu saja. Tak hanya itu, sebelum dirinya terkapar, dia memanggil Iron sebagai sang Lord Iblis yang agung. Lalu Kanhan menanyakan kepada Yuna apakah dia bisa melihat masa depan ini. Yuna pun menjawab jika dia hanya dapat mengenali sang Lord yang asli berdasarkan nalurinya sebagai pendeta kultus. Kini sosok yang pantas disebut dewa telah kembali mendapatkan tahtanya dalam kultus ini sebagai sang Lord yang agung. Kini semua orang terdiam beberapa saat sambil menatap sosok yang mengalahkan pemimpin mereka. Lalu tetua pertama yang sebelumnya menentang kehadiran sang Lord yang baru memberikan rasa hormatnya. Hal itu juga diikuti dengan komandan pasukan serta tetua lainnya yang tersisa. Iron dapat melihat jika orang-orang dalam kultus ini benar-benar sangatlah menyedihkan. Mereka pastinya dipenuhi hasrat untuk membalas dendam tapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ketika Iron memimpikannya balas dendam saat menjadi budak, maka orang-orang di depannya menunggu kehadiran pemimpin untuk membimbing mereka. Maka dari itu sudah menjadi tugasnya untuk membalas atas kesabaran mereka karena Iron adalah murid dari sang pendiri kultus ini. Iron takkan membiarkan adanya keraguan bagi orang-orang yang mengikutinya dan dia langsung saja menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari sang Lord yang asli. Ini adalah sosok yang mereka semua rindukan, yang dijuluki sang dewa kultus darah. Semuanya pun terus memuji kehadiran pemimpin mereka menandakan awal serta harapan yang baru. Orang-orang bahkan terus memujanya tanpa henti bak seorang dewa. Iron sudah menduga hal ini akan terjadi dan dia meminta mereka untuk berhenti melakukan hal tersebut. Dia bahkan mengancam akan memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar perintahnya. Lalu sang tetua pertama menjawab jika ini adalah hukum dalam kultus di mana saat mereka melihat pemimpin kultus maka mereka haruslah bersujud. Yuna pun mencoba menjelaskan jika hukum itu juga diberikan kepada sang Lord sebelumnya dari ribuan tahun silam dan hukuman yang diberikan berdasarkan keinginan sang Lord yang memimpin. Maka dari itu Iron akan membuat hukumnya sendiri dan enggan diperlakukan seperti ini. Walau para tetua merasa lancang melakukan ini, tapi mereka haruslah menuruti perintah tuannya. Di saat yang sama sang Lord palsu mulai bergerak.
Hal itu membuat Dobek menghunuskan pedangnya untuk menghabisinya. Akan tetapi Iron menghentikannya karena orang itu jauh lebih lemah dibandingkan orang biasa. Tak hanya itu, Iron juga ingin mencari jejak sekte surgawi yang sangat mengganggunya. Lalu dia berniat menunjukkan sesuatu kepada orang-orang yang ada di tempat ini. Tanpa basa-basi lagi, Iron membuka beberapa titik cakra dari tubuh orang di depannya. Dengan tindakan itu tubuhnya mengamuk dan mulai bergerak tak beraturan. Kemudian semua tetua terkejut akan apa yang mereka saksikan. Di mana tubuh sang Lord mereka sebelumnya telah mengalami perubahan menunjukkan jika ini adalah pengguna seni bela diri. Mereka tak menyangka telah tertipu dengan menganggap orang itu sebagai sang Lord, namun kenyataannya tak lebih dari penyusup. Bagi Iron ini adalah ulah sekte surgawi dan mereka menggunakan seni bela diri yang dapat mengubah tubuh dengan bebas tanpa ketahuan. Dikarenakan Iron sudah menguasai kastil ini, maka dia ingin pergi ke kolam penyimpanan darah yang sudah ada sejak ribuan tahun silam. Hanya dengan memasuki ruangan ini, maka Iron merasa seluruh tubuhnya seperti dimurnikan. Kolam ini juga merupakan tempat tetesan darah bagi seluruh anggota kultus berkumpul. Saat pemimpin baru terpilih, maka sang Lord akan datang dan memberikan darahnya atas penobatannya. Maka dari itu Yuna telah membawa pakaian yang pantas untuk tuannya, tapi Iron mengabaikan hal itu dan menanyakan apa itu dewa. Tanpa pikir panjang Yuna menjawab jika dewa adalah para sang Lord yang memimpin kultus. Tapi Iron tidak puas akan jawaban itu dan dia ingin tahu bagaimana bisa seseorang disebut dewa dan apa yang harus dilakukannya untuk mencapai julukan tersebut. Yuna pun menjawab jika dewa adalah makhluk tanpa batas yang mengabulkan segala keinginan dan bisa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa terkekang oleh kekuatan lainnya. Iron pun membenarkan jawaban itu, tapi kenapa dirinya disebut dewa dengan hanya mengalahkan sang Lord sebelumnya? Yuna menganggap tuannya sangat pantas disebut dewa dengan kekuatannya yang dapat mengontrol seni darah di titik terbaik. Iron pun mendekati kolam dan akan menunjukkan kenapa seorang pemimpin kultus disebut dewa bagi pengikutnya. Dia akan menghapus keraguan orang-orang terhadapnya dan meyakini dirinya adalah dewa sesungguhnya yang absolut dan terkalahkan.